Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aurizal Ardianto dengan NIM 2324101086 dari Prodi Sistem Informasi mata kuliah Data Mining kelas B. Di sini saya akan melakukan presentasi dari pekerjaan lembar kerja mahasiswa saya yaitu LKM 9 bahasan metrik evaluasi. Mungkin langsung saja ke langkah kerjanya. Ulangi membuat prediksi seperti di kelas praktikum, namun gunakan studi kasus pada dataset yang ada di PPT. Modelnya bisa disesuaikan dengan dataset. Ini sudah saya kerjakan, hasilnya seperti ini. Mungkin langsung saja ke codingannya. Ini, ulangi membuat prediksi seperti di kelas praktikum, sudah saya tulis kembali. Soalnya lalu kita mengimport pandas ASPD. From Sklearn metric, import accuracy score, precision score, recall score, F1 score, dan confusion metric. Lalu import trend test split, decision tree. Nah, yang pertama ini kita membuat datanya dulu. Datanya itu data frame-nya apa aja, isinya ini yang pertama ada NIM 12345678910, NIM-nya berapa aja, status sebenarnya tidak DO, tidak DO, tidak DO, tidak DO, tidak DO, 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 DO. Hasil prediksi tidak DO, tidak DO, tidak DO, 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 tidak DO, 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 DO. Lalu DF pada data frame, data PPT ini membaca dari data PPT-nya data berapa aja, lalu ditampilkan outputnya seperti ini. NIM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Status sebenarnya tidak DO. Hasil prediksinya seperti ini. Oke. Lalu lanjut ke status mapping sama dengan tidak DO sama dengan nol dan DO sama dengan satu. Ini mengubah label kategorinya dari tidak DO menjadi nol dan DO menjadi satu. Lalu lanjut DF status sebenarnya map status mapping dan hasil prediksi map status mapping ini maksudnya menggunakan map untuk mengganti isi kolomnya berdasarkan status mappingnya. Lalu sekarang kedua kolomnya itu status sebenarnya dan hasil prediksi itu hanya berisi angka 0 dan 1. Oke, lalu ini X klasifikasi, DF NIM, Y true klasifikasi DF status sebenarnya, Y pride klasifikasi DF hasil prediksi. Nah, ini maksudnya menyimpan fitur NIM di dalam klasifikasi ini. Lalu yaitu klasifikasi ini status sebenarnya. Lalu ini label hasil prediksi disimpan di sini ya. Lalu lanjut akurasi sama dengan akurasi skor. Yaitu klasifikasi, pride klasifikasi. Ini maksudnya mulai menghitung matriks evaluasinya. Akurasi skor ini maksudnya presentasi prediksi yang benar berapa. Lalu precision skornya ini dari semua prediksi DO-nya, berapa persen yang benar-benar DO, itu ditaruh di si presisi ini. Lalu recall dari semua mahasiswa yang benar-benar DO, berapa persen yang berhasil diprediksi ini dan di recall score. Lalu F1 score, ini adalah rata-rata harmonis dari precision dan recall. Confusion matrix adalah matriks 2 kali 2 yang menunjukkan jumlah true negatif, false negatif, dan false positif dan true positif. TNFP, FNTP. Lalu lanjut ini untuk menampilkan outputnya, print evaluasi model klasifikasi, print F akurasi, ini akurasinya berapa, nanti memanggil yang ini, presisinya berapa, manggil yang ini, recallnya berapa, manggil yang ini, dan F1 score, manggil yang ini, confusion metric, dan manggil yang print CM. Hasilnya sebagai berikut. Akurasinya 0,7, presisinya 0,60066, recallnya 0,8, F1 score-nya 0,72, confusion metricnya 3124. Oke, mungkin langsung lanjut ke soal yang kedua. Jelaskan kapan lebih cocok menggunakan akurasi, kapan lebih cocok menggunakan recall, dan F1 score untuk studi kasus tersebut. Nah, di sini yang pertama, akurasi. Digunakan saat jumlah data antara kelas DO dan tidak DO itu seimbang.
Akurasi menunjukkan seberapa sering model memprediksi dengan benar secara keseluruhan. Namun, jika data tidak seimbang, akurasi bisa menyesatkan karena model mungkin hanya memprediksi kelas mayoritas dan tetap terlihat akurat. Oke, langsung lanjut ke yang kedua yaitu recall. Cocok digunakan ketika tujuan utama adalah memprediksi atau mendeteksi sebanyak mungkin mahasiswa yang benar-benar DO. Recall penting dalam kasus ini karena mengukur kemampuan model dalam menangkap semua kasus DO, sehingga meminimalkan resiko mahasiswa yang DO tetapi tidak terdeteksi oleh sistem atau false negatif. Lanjut ke yang terakhir, F1 score digunakan saat kita ingin keseimbangan antara presisi, ketepatan, dan recall kelengkapan itu, terutama jika kedua jenis kesalahan, false positif dan false negatif sama-sama penting. F1 score ini memberikan gambaran menyeluruh terhadap kinerja model dalam situasi data tidak seimbang. Oke, dari bahasan sebelumnya, hasil dan analisis data di sini berdasarkan hasil evaluasi model klasifikasi terhadap data status model DO dan tidak DO, diperoleh nilai akurasi sebesar 0,7, yang berarti model mampu memprediksi dengan benar sebanyak 7% dari total data. Namun, nilai recall sebesar 0,8 menunjukkan bahwa model cukup baik dalam mendeteksi mahasiswa yang benar-benar DO, meskipun terdapat kesalahan klasifikasi pada sebagian kasus. Presisi model berada di angka 0,6, sekitar 0,6 yang mendeteksi bahwa semua prediksi mahasiswa DO hanya sekitar 60% yang benar-benar DO. Nilai F1 score yang didapat sebesar 0,72 menandakan bahwa keseimbangan antara presisi dan recall cukup terjaga, meskipun masih bisa ditingkatkan. Confusion metric menunjukkan bahwa terdapat dua false positif dan satu false negatif, yang menunjukkan catatan penting dalam mengevaluasi keadaan modelnya. Kendalaan model. Hal ini menunjukkan bahwa model cukup efektif namun belum sempurna dalam memprediksi resiko DO pada mahasiswa. Lanjut ke kesimpulan, dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model klasifikasi yang digunakan memiliki performa yang cukup baik dengan recall yang tinggi, menunjukkan kemampuan mendeteksi mahasiswa DO secara efektif. Namun, akurasi dan presisi yang tidak terlalu tinggi menandakan bahwa model masih perlu perbaikan, khususnya dalam mengurangi kesalahan prediksi terhadap mahasiswa yang tidak DO. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam bahasan LKM 9 pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata, salah pengucapan dari bahasan metrik evaluasi LKM 9 saya, mohon dimaafkan. Saya Auri Salardianto, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.